Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Febrianti, Tambuk G701-18062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Jannah, Stanbook G701-18029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diare. Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Ini ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja. Pada orang diare biasanya tinjanya itu dalam bentuk encer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana mekanisme terjadinya diare. Nah, diare ini untuk lebih gampangnya itu di mana terjadi penarikan air atau ada yang menarik air ke dalam lumen usus. Nah, apa yang menarik air ke dalam lumen usus ini itu biasanya disebabkan oleh makanan yang sulit diabsorpsi oleh usus. Makanan seperti apa yang mengandung glukosa, fruktosa, dan polietilen glikol. Nah, senyawa-senyawa ini yang menyebabkan meningkatnya osmolaritas lumen usus. Osmolaritas itu apa? Di mana suatu keadaan atau kecenderungan air untuk berpindah ke tempat tersebut. Contohnya kayak meningkatnya osmolaritas di lumen usus, maka air akan cenderung berpindah ke dalam lumen usus sehingga meningkatnya air di lumen usus tadi menyebabkan tinja itu menjadi lebih encer sehingga menyebabkan diare atau keseringan dalam buang air besar. Selain itu juga diare ini biasanya disebabkan oleh makanan yang terpapar oleh bakteri seperti Salmonella dan seperti Salmonella dan E. coli. Nah, bakteri-bakteri ini yang menyebabkan terjadinya diare. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis atau golongan dari obat diare. Yang pertama itu ada golongan antimotalitas. Nah, golongan antimotalitas ini salah satu contohnya itu loperamid. Loperamid ini merupakan golongan opioid yang berfungsi untuk memperlambat motalitas usus, di mana dia ini memperpanjang waktu kontak antara isi usus dan mukosa lambung sehingga meningkatkan absorpsi cairan dalam usus. Selain itu ada golongan lainnya yaitu golongan adsorben. Ini digunakan untuk meringankan gejala. Fungsinya itu mengabsorpsi toksin dan obat. Pemberian bersama dengan obat lain ini dapat mengurangi bioavailabilitasnya. Kemudian untuk terapi lainnya itu dengan pemberian oralit. Pemberian oralit ini merupakan lini pertama dalam pengobatan diare untuk mencegah dan mengatasi kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebih. Nah, oralit ini merupakan pengobatan pertama pada saat orang mengalami diare, di mana dia ini berfungsi untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Karena orang diare itu akan terjadi salah satu akibatnya itu kita mengalami dehidrasi yang berlebihan. Makanya pada saat orang yang mengalami diare ini harus diberikan oralit terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan oralit sendiri itu bisa dibuat di rumah, di mana dengan mencampurkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Itu dicampurkan dengan 200 ml air hangat. Itu untuk 1 kali minum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang kita gunakan. Yang pertama itu obat loperamid dari golongan antimotalitas, di mana dia ini diindikasikan untuk penyakit diare akut dan diare kronis. Kemudian untuk dosisnya sendiri itu untuk dewasa, di mana dosis awalnya itu diberikan 4 mg, kemudian dilanjutkan 2 mg setiap mengalami buang air besar. Kemudian dosis maksimalnya itu sekitar 16 mg per hari, di mana ini harus hentikan penggunaan obat bila tidak ada perbaikan dalam waktu 24 jam. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, di mana dia ini menghambat atau memperlambat motalitas usus.
dengan memperpanjang waktu kontak antara isi usus dan mukosa, sehingga menyebabkan peningkatan reabsorpsi cairan yang berlebih, meningkatkan reabsorpsi cairan dalam usus. Kemudian untuk farmakokinetiknya sendiri, untuk absorpsi atau penyerapan dari loperamid ini dimana buruk diserap di saluran pencernaan, dimana ketersediaan HIT-nya itu sekitar 0,3%. Waktu untuk mencapai atau memuncak konsentrasi plasmanya itu sekitar 2,5 untuk pemberian oral. Kemudian untuk distribusinya itu atau penyalurannya itu dimana didistribusikan buruk didistribusikan ke otak, itu memasuki ASI dalam jumlah kecil. Kemudian ikatan protein plasma sekitar 95%, terutama untuk albumin. Kemudian untuk mortalitas untuk metabolismenya sendiri itu dimana hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui demetilasi N-oksidatif, terutama oleh isoenzim CYP2C8 dan CYP3A4, dan pada tingkat lebih rendah oleh isoenzim CYP2B6 dan CYP2D6 untuk membentuk desmetiloperamid. Kemudian mengalami efek first pass yang signifikan. Kemudian untuk ekskresinya sendiri ini diekskresi melalui feses dan air seni atau kencing. Kemudian untuk perhatian pada obat loperamid ini, di mana kita harus menghentikan penggunaan loperamid bila diare tidak membaik dalam waktu 24 jam. Kemudian hentikan bila terjadi seperti konstipasi, nyeri perut, dan distensi abdomen. Kemudian untuk efek sampingnya ini, di mana kita mengalami kembung, sakit nyeri perut, dan konstipasi. Loperamid ini termasuk dalam golongan obat keras. Kemudian obat yang berikutnya yaitu obat norid, di mana indikasinya ini untuk keracunan dan gangguan saluran pencernaan. Untuk dosisnya sendiri untuk dewasa per oral keracunan akut itu sekitar 25-100 gram sebagai dosis tunggal. Kemudian untuk gangguan saluran pencernaan 0,975 sampai 3,9 gram 3 kali per hari. Kemudian mekanisme kerjanya itu menghambat penyerapan zat-zat tipe benzoid melalui absorpsi sebagai pencahar, penambah sorbiter, membedakan lingkungan hipersonik sehingga menyebabkan katonis. Selain itu, norid juga menggunakan sirkulasi asam empedu yang menghasilkan kadar kolesterol yang lebih rendah. Kemudian untuk penyerapannya sendiri itu tidak diserap melalui saluran pencernaan. Untuk pengeluarannya atau ekskresinya itu melalui feses sebagai bentuk yang tidak berubah. Kemudian efek sampingnya itu dehidrasi, hipotensi, hipokalemia, hipoglikemia, dan kondisi lebih dari sembelit. Kemudian itu norid ini termasuk dalam golongan obat bebas. Nah, pada percobaan yang berjudul tentang uji anti diare ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada percobaan ini. Nah, yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian ditimbang tikus. Di sini kita memakai 2 ekor tikus. Kemudian setelah tikus ditimbang, tikus diberi oleum ricini secara oral 2 ml, kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah itu, tikus yang satunya lagi diberikan secara oral norid selama 5 menit. Nah, setelah itu, tikus diberikan obat loperamid secara oral menggunakan sonde. Nah, kemudian yang satunya lagi, tikus diberikan NaCNC 0,5%
secara oral juga menggunakan sonde seperti video ini. Nah, kemudian setelah itu tikus didiamkan selama 10 menit, dan setelah didiamkan kita akan membunuh tikus dengan cara mendislokasi leher tikus atau juga bisa dengan cara menggunakan ether seperti ini. Kemudian setelah tikus mati, kita akan membedah tikus. Tikus dibedah secara perlahan-lahan dan hati-hati. Tikus dibedah untuk mengeluarkan usus, dibedah seperti ini. Kemudian kita mengeluarkan usus dan ususnya dipotong mulai dari pilorus sampai ke katup pilosekal. Setelah itu diukur panjang usus yang dialiri oleh norit. Kemudian diukur juga panjang usus keseluruhannya seperti ini. Dan setelah itu diukur rasio pada usus seperti video ini. Penggunaan oleum ricini pada percobaan uji anti diare ini sebagai induksi agar hewan uji yang kita gunakan itu menjadi diare. Jadi oleum ricini ini dia digunakan sebagai penginduksi diare pada percobaan uji anti diare ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari norit, di mana norit berfungsi untuk mengobati keracunan dan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan diare. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.